Berani nggak kita berbicara seperti itu? Kita bicara, ayo kalau gitu silakan ajukan itu sebagai tuntutan soal undang-undang penggajian nasional. Kalau memang berani, nggak masalah, bagus. Saya setuju. Saya lahir dari pemikiran politik yang setuju gagasan itu. Saya setuju. Saya setuju agar tidak ada kesenjangan antara bangsa Indonesia. Ya, itu yang disebut dengan keadilan ekonomi. Betul, artinya keadilan politik. Karena ini Bang, kelembagaan ya, bukan kalau kita berbicara tentang koreng-koreng, banyak banget koreng. Saya sepakat, banyak banget koreng. Mari kita selesaikan satu persatu. Kita tetapkan undang-undang sistem penggajian nasional. ini kan yang dibilang oleh Karl Marx itu, bahwa kesenjangan ini makin mengangah, sehingga pejabatnya itu nggak sensitif lagi, Bang. Gaji tantimnya saja Bank Mandiri itu sampai 8 miliar per bulan. Ya kan? Itu diberhentikan Pak Prabowo hari ini. Tantiam setahun dong. Iya, tapi dihitung gajinya, saya dengar pupuk Indonesia saja gajinya per bulan itu 2 miliar loh, Bang. 2 miliar gaji pupuk Indonesia itu per bulan, Anda bisa bayangkan. Makanya itu. Dengan gaji saya sebagai dosen, Anda tahu yang perlu tahu, saya menangis sebenarnya. Ya kan? Menangis saya. Bahkan kita untuk Serdos disuruh tes ini, administrasi ini nggak lolos. Nggak komplain itu saya sepakat. Itu nggak adil, Bang. Nggak fair. Sepakat. Kita mau solusi kan? Kita cari solusi ya. Kita cari solusi ya. Solusi kelembagaan, solusi sistem. Solusi sistem dan kelembagaan nih. Kalau kita mengatur 280 juta orang, pasti akan ada banyak keluhan yang mengulang lebih baik lagi ya. Tapi artinya mari kita cari solusi kelembagaannya. Syaratnya satu konsolidasi nasional harus diperkuat. Karena pasti akan ada resistensi luar biasa. Pasti akan ada resistensi luar biasa. Konsolidasi politik pro demokratis bersama pemerintah yang misalnya setuju dengan gagasan itu harus diperkuat. Karena resistensi akan luar biasa. Ada konsekuensi sosial dari setiap langkah-langkah politik. Yang melawan, ya oligark tentu saja. Kedua, kita hadapi yang lain. Digitalisasi, robotisasi, melahirkan banyak PHK. Pabrik makin nggak butuh orang. Berani nggak kita mengatakan aturan, setiap buruh yang dipecat oleh pabrik yang melakukan digitalisasi, robotisasi, dan mekanisasi, nggak cukup dikasih pesangon. Tapi kasih saham dari perusahaan yang memecatnya. Sehingga dia secara fisik tidak bekerja di perusahaan itu, tetapi dia punya share, seberapa kecil pun share itu pada perusahaan yang sudah melakukan robotisasi. Satu lagi. Itu akan kita harus solusi-solusi yang konstruktif. Bang, saya nggak ngerti terlalu tinggi seperti ini bahasanya, Bang. Bukan terlalu tinggi. Saya langsung begini aja, Bang. Contoh ini.